harapan saya sih supaya Joni itu bisa ganti kerugian saya. Kerugian Ibu. Iya, kerugian saya. Itu aja. Sebab saya udah jual rumah, udah jual tanah. Ya. Kalau yang mau kerja di negara Dubai, kayak Omar, Qatar, kalau memang agensi nggak resmi jangan. Cukup saya aja menjadi korban saya. Perjalanan Ibu dari bandara mana Bu? Bandara Soekarno-Hatta. Oke. Terminal 2. Terminal 2 itu jam berapa? Jam 1 malam. Jam 1 malam. Ya. Oke. Berangkat. Ya. Itu sebelum berangkat itu kan ada proses pemeriksaan paspor, visa dan lain sebagainya. Itu ada yang nganter nggak Ibu? Ada yang Dalam ngantar. bandara itu. Ada. Siapa? Oden namanya itu, temannya si Joni. Oden. Oden ya. Odel apa Oden? Ode aja. Ode. Panggilannya sih cuman saat lihat orangnya baru itu pertama kali itu. Oke. Terus Pak Ode antar Ibu ke Sampai ke Malaysia. Bandara Oh, Malaysia. dia antar sampai ke Malaysia Iya. bareng ibunya. Iya. Oke, terus sampai di Malaysia, Ya, nginap di sana 1 malam. nginep di Masjid di masjid, Bandara Malaysia. di bandara di Malaysia. Ya. Oke, setelah 1 malam, Ya, kita lanjut lagi terbang ke Malaysia, ke Muscat, Oman. Oman. Ya. Oke, Nginap lagi di sana 1 malam. di masjid lagi. Bukan, di antri itu, di kursi-kursi itu. Oke, di ruang tunggunya. Iya, di situ kita. Setelah nginep 1 malam di Iya. Oman, Terbang lagi ke Dubai. terbang lagi ke Dubai. Iya. Nyampe ke Dubai subuh. Subuh. Iya, subuh. Terus ada yang jemput kita, supir. Masih ingat Ibu? Siapa Masih. yang jemput? Ya. Siapa yang jemput Ibu? Nggak kenal, orangnya hitam kok yang jemput. Setelah dijemput, itu naik mobil bis, mobil kecil atau apa? Mobil kecil, kijang. Oke, terus diantar kemana? Antar ke rumahnya agen saya namanya Ibu Idawati. Oh, bawa ke rumah, bukan ke kantor? Bukan, ke apartemen. Ke apartemen di Dubai. Iya, kita nyampe jam 4 subuh. Sampai di sana. 4 subuh. Setelah tiba, sampai di apartemen, lalu Kita tidur istirahat. lantai berapa Ibu? Lantai 7. 7. Selain Ibu, masih ada lagi nggak ibu-ibu yang lain menjadi PMI itu, pekerja migran? Banyak sih, waktu itu banyak. Di dalam apartemen itu banyak? Banyak. Selain Ibu? Cuman saya dari Bima itu 1 orang, Ibu Nur Haida namanya. Oke. Itu Ada berapa orang di dalam apartemen itu selama di Dubai? Seingat saya sih 25 orang. Gede apartemennya? Kecil sih. Kecil. Tapi iya, kecil. Tapi kalau kita tidur malam itu ada yang di ruang tamu, ada yang di kamar, pisah-pisah. Kalau 1 kamar nggak cukup, Pak. Ya. Ada yang duduk juga gak? Iya, kalau tidur siang sih udah jelas kita duduk tidur sambil tidur kita duduk. Nggak ada tempat. Tempatnya gak ada. Oke, itu berapa hari Ibu di Dubai? Semuanya sih 5 bulan saya. Jadi selama 5 bulan Ibu di apartemen itu? Tapi waktu saya 3 bulan itu saya ada job saya. Oke. Masuk bulan ketiga atau langsung dapat kerja? Belum. Ibu nyampe sana itu nggak kerja? Nggak kerja sama sekali. Selama 5 bulan? Selama 5 bulan nggak ada kerja apa-apa. Sempet di interview sama majikan nggak di sana? Agen dari Irak, agen dari Suriah. Oke. Di interview saya. Kok agen dari Suriah sama Irak? Emang Ibu mau diberangkatin lagi dari Suriah? Iya, mau diberangkat lagi. Diberangkatin kemana rencananya? Ke Irak. Ke Irak. Dikasih tahu nggak pekerjaan Ibu di Irak itu apa? Ya, dikasih tahu. Kerja apa? PRT katanya. PRT. Dikasih tahu nggak gajinya? Enggak juga sih. Enggak dikasih tahu. Ibu ikut-ikut aja? Iya. Kata Ibu. Karena pikir saya selama 3 bulan di sana nggak ada kerja apa-apa. 3 bulan saya. Akhirnya medikal dulu. Oh, di medikal. Medikal di sana. 3 bulan di medikal lagi. Medikal. Lalu apa hasilnya? Unfit saya. Unfit. Berarti tidak sehat dong Ibu. Iya, kebetulan saya sebelum itu saya sakit pinsah-pinsah saya di sana. Keluhannya apa? Saya kan asam lambung. Diagnosa dokternya unfit itu apa? Saya asam lambung, tapi lambung saya udah mah kronik. Ya. Udah kronis. Iya, udah kronis ya. Oke.
Lambungnya udah kronis. Ya, Dikasih obat nggak setelah ketahuan bahwa ibu itu unfit? nggak dikasih. Nggak dikasih obat? Nggak dikasih, malah agent saya bilang biar sekalian mati aja, ntar mayatmu saya kirim ke Indonesia katanya. Yang bilang siapa? Agent saya yang namanya Idawati. Idawati itu orang kita juga? Orang itu aslinya orang Mediu. Orang Madiun? Iya, itu. Tapi dia tinggal di sana, Tinggal di jadi sana. agent di sana dia. Dia jadi suaminya orang Indonesia atau? Bukan orang Pakistan. Orang Pakistan. Hmm. Oke. Lalu setelah ketahuan hasilnya unfit, ibu tetap dipekerjakan, tetap mau dijual lagi? Ada yang jemput saya. Ada yang jemput? Jemput ke apartemen itu? Iya, dari apartemen itu Dibawa kemana lagi? mau bawa ke Irak. Oke, terus? Saya tiba-tiba salah jatuh pingsan saya. Oh, ibu pingsan? Pingsan saya. Benar-benar pingsan atau? Benar-benar pura-pura saya. pingsan? Benar-benar. Soalnya 3 hari yang lalu seperti itu juga saya Nah, sakit. pas jatuh pingsan nggak jadi berangkat? Nggak jadi, agent nggak mau bawa orang sakit. Oh gitu. Oke, terus? Sampai ibu bisa pulang itu katanya ibu harus tebus Iya, uang segala macam, bisa ceritain itu? iya. Akhirnya saya karena sering-sering sakit di sana, kebetulan saya nggak jadi kerja di Irak, saya hubungi agent saya namanya si Joni. Joni yang di Indonesia? Iya, yang di Jakarta itu. Oke. Akhirnya saya hubungi agent saya, bagaimana Pak, saya sering-sering sakit di sini. Saya nggak mau kerja di Irak, kebetulan di sana negara perang. Bandara juga sempat tutup waktu itu. Tutup bandara? Iya, tutup. Di Dubai itu? Bukan, Bandara di Irak. Oke, terus? Aku bilang sama agensi saya, katanya sih, ya nggak apa-apa pulang aja nanti katanya. Tunggu dulu Ibu Ida pulang dari Dubai. Kebetulan Ibu Ida pada saat itu dia lagi duka meninggal bapaknya. Kan ibu kan di Dubai. Ya di Dubai saya. Ibu Idanya kemana? Ke Mediun. Meninggal bapaknya. Oh, ibu Idanya, agensi yang di Dubai tadi pulang ke Indonesia? Iya, selama 1 bulan. Selama 1 bulan, karena ada yang meninggal. Iya, meninggal bapaknya. Berarti ibu itu baru ada pembicaraan lanjutan, nunggu ibu Idanya sampai Dubai lagi? Ke Dubai, iya. Nah, setelah ibu Idanya itu sampai Dubai, apa yang terjadi? Iya, saya telepon, sampai nunggu lagi 2 bulan saya. Oke. Sampai 2 bulan saya nunggu. Terus? Akhirnya agent saya bilang, si Joni itu, Oke. nanti katanya, tunggu dulu prosesnya, kan kamu kemarin kan udah udah opas katanya, harus selesai dulu masa opasnya 1 minggu lagi Bu, baru kamu proses pulang katanya. Iya, saya nunggu lagi selama. Masa opas itu karena habis maksudnya pemulihan. Iya. Oke, terus? Akhirnya saya nunggu sampai 15 hari. Kebetulan saya di sana kan nggak bisa pegang HP. Selama 15 hari itu. Ya. Itu bulan berapa tuh? Masih ingat itu? Masih bulan 6. Bulan 6. Iya. Oke. Akhirnya saya tunggu, nggak ada responnya. Akhirnya selesai itu, saya telepon lagi si Joni. Suami saya juga sering telepon si Joni. Katanya sih, sebentar Pak, istri Pak pasti pulang sebentar. Soalnya kendalanya bukan ke saya Pak, kendalanya ke Ibu Aida katanya. Oh, karena Ibu Aida tadi. Karena Ibu Aida tadi. Oke. Ya beda. Kalau telepon suami saya beda, kalau saya telepon juga beda lagi alasannya. Terus? Akhirnya saya telepon lagi si Joni. Pak, kapan saya pulang Pak? Nanti Bu, tunggu dulu TKW 2 orang. Seharusnya ganti dulu TKW 2 orang, baru Ibu Ida bisa pulangin Ibu Hariah katanya. Jadi Ibu Haria bisa pulang itu harus kirimin 2 orang lagi. Iya. Untuk menggantikan posisi Ibu. Iya, betul. Baru Ibu bisa pulang. Iya. Dan selanjutnya lalu nunggu lagi. Nunggu. Nah, saya nunggu lagi. Yang 2 orang yang dimaksud itu datang nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Oke, terus? Saya nunggu lagi. Akhirnya saya telepon lagi. Pak, kapan saya pulang? Tetap itu aja, saya sering-sering sakit di sini. Tenang aja Bu, katanya. Tenang aja, pasti pulang. Hanya dimatiin dia handphonenya. Terus? Selesai itu 2-3 hari lagi dia telepon Ibu Aida. Ibu Aida bilang sama si agent saya si Joni itu, Abang, suaminya Ibu Haria ini sering-sering tanya kapan istri saya pulang katanya. Akhirnya si Joni jawabnya langsung saya dengar telinga sendiri saya.
biarin aja, nggak usah diladenin. Biarin aja dia di situ, katanya. Nggak usah ladenin. Saya juga sering-sering telepon kok, nggak respon, katanya. Oke. Akhirnya sakit saya Pak, sakit. Sampai katanya harus keluarin sejumlah uang. Nanti belum, Oke, terus belum, masih lama. Akhirnya saya tanya ibu, kapan saya pulang Bu? Kalau kamu punya uang 62 juta bisa pulang, katanya. yang bilang siapa? Agensi saya itu yang di Dubai namanya Idawati. Idawati itu. Dia bilang harus ada duit 62 juta baru bisa pulang. baru bisa pulang. Duit 62 juta itu untuk apa? Ganti rugi dia, katanya. Ganti rugi. Selama saya nginap di situ, saya makan minum tidur di situ. Kebetulan saya itu opas yang saya mau kerja di Irak itu, kan langsung di cancel tiket juga kan, katanya sih. Gitu. Akhirnya saya nggak punya uang sebanyak itu. Jadi kalau nggak punya uang 62 juta, kamu harus cari TKW 2 orang. Terus ada gantinya. Gantinya. Gantiin posisi ibu di situ. Iya. Saya telepon lagi si Joni, agensi saya di Jakarta. Bagaimana Pak? Ini Ibu Aida minta lagi TKW 2 orang. Ada ini Bu, katanya. Tapi Ibu Aida nggak mau ngambil TKW-nya, soalnya TKW juga tujuannya mau kerja di Oman, katanya. Nggak mau kerja di Turki, katanya. Nanti tunggu aja, saya cari dulu TKW. Sabar dulu di situ, katanya. Iya, saya sabar nunggu. Terus? Akhirnya saya nunggu lagi. Berapa bulan? Ya kurang lebih ya 1 bulan lagi. 1 bulan. 1 bulan lagi. Hanya kebetulan Ibu Aida panggil saya. Bu Haria sini dulu, katanya. Udah 1 bulan kan? Kamu punya uang enggak? 30 juta. 30 juta untuk tebus, katanya. Tapi dengan syarat kamu tiket pesan sendiri, opas biaya sendiri. Opas itu apa sih Bu? Opas katanya sih itu bikin-bikin surat untuk pemulangan. Itu aja. Kayak semacam berita acara untuk kepulangan itu. Iya, itu aja. Saya lihat di bandara kemarin cuma bayar itu aja. Oke. Terus? Akhirnya, jadi semuanya Bu, ganti ruginya 30 juta, terus si ongkos itu, tiket saya berapa totalnya? 45 juta katanya. Baru. Yang pesanin tiket ibu sendiri atau Ibu Aida. Ibu Aida. Ibu Aida. Naik pesawat apa? Saya kemarin itu apa sih? Qatar. Qatar Airways. Berarti transit di Qatar saya. Oke, yang kirim duitnya itu jadi? Iya, langsung transfer. Yang kirim siapa? Suami saya. Ke Ibu Aida. Ibu Aida ditransfer. Hari Rabu tanggal 4 transfer suami saya paginya. Bulan ini. Bulan ini? Iya. Berarti di bulan 9 ini? Iya, bulan 9. Oke. Tanggal 4 hari Rabu. Berapa itu yang suaminya kirim? Transfernya 45 juta. 45 juta. Iya. Sisanya katanya kan 62 tuh. Enggak jadi 62. Enggak jadi. Jadi dealnya di 42 juta. Iya. Gitu. Awalnya dia minta 62. Iya. Ibu duit 45 itu langsung dikirim ke sana. Iya, kirim ke sana. Banyak duit suami ibu. Jual rumah Pak, saya jual rumah, jual tanah saya. Terus sekarang suaminya di rumahnya di mana? Tinggal di mana? Tinggal sama anak. Oh, ibu punya anak yang sudah menikah, sudah punya rumah. Iya, belum punya rumah sih, kebun aja. Jadi ngontrak sekarang? Enggak juga ngontrak, tinggal di kebun. Oh, tinggal di kebun. Jadi baliknya ke kebun. Iya Pak. Rumah di kampung dijual? Dijual. Berapa? Jual 60 Pak, tapi bayar dulu 30. Dibayar dulu 30. Kan 42 dikirim. Iya 42, saya jual lagi tanah Pak. Ibu karena nggak cukup duit Nggak jual cukup. rumah, ibu jual tanah lagi? Jual tanah lagi saya. Jual tanah 4 hektar. 4 hektar? Iya. 50 juta tapi belum ada uang. Orang itu cuma bayarnya 15 juta. Baru 15 juta. Baru 15 Jadi ketemu 30 sama 15, 45. Iya. Lalu dikirim? Langsung dikirim. Iya. Oke. Balik. Udah dipesanin tiket.
Ibu dari Dubai transit kemana? Apa langsung pesawatnya langsung ke Jakarta? Ke Qatar. Ke Qatar dulu, baru dari Qatar ke Jakarta. Iya, Di Qatar itu langsung ganti pesawat aja atau nginep lagi? nggak nginap, cuma transitnya cuma 2 jam aja. Oh, 2 jam langsung naik pesawat langsung. Hmm. Itu ada yang nganter Ibu dari rumah majikan, dari rumah agensi itu ke bandara? Ada kalau bandara itu ke bandara Qatar, ada. Pas di Dubai itu dari apartemen ke bandara yang antar siapa? Itu orang hitam itu yang jemput waktu itu. Sopir ya kemarin itu yang jemput Ibu pas Ibu iya. sampai di sana. Tersebut itu. Sampai Jakarta dijemput sama Sama pengacara 3 orang. pengacara Ibu 3 orang. Iya. Siapa Bu pengacaranya? Pak Afendi sama Pak Sandi sama Pak Dedi. Terus setelah dijemput, Ibu didampingin oleh kuasa hukum Ibu, pengacara. Iya, Kemarin saya juga dapat informasi bahwa Ibu sudah buat laporan ke iya, Bareskrim Mabes Polri. iya betul Pak. Itu. Ada harapan apa Bu setelah Ibu buat laporan ke polisi? Ya, harapan saya sih supaya John itu bisa ganti kerugian saya. Kerugian Ibu. Iya, kerugian saya. Itu aja. Sebab saya udah jual rumah, udah jual tanah. Ya, Jadi mimpinya mau sukses malah Iya. jual rumah, jual tanah. iya betul Pak. Tapi suami Ibu komunikasi terus sekarang. Iya, alhamdulillah tetap komunikasi juga. Ibu ada pesan nggak buat orang-orang yang mau kerja ke luar negeri itu harus bagaimana? Iya, Harus waspada kah? Harus hati-hati dan bagaimana kira-kira? Ada Iya. pesan nggak? ada. Apa? Kalau yang mau kerja di negara Dubai, ke Omar, Qatar, kalau memang agensi nggak resmi jangan. Cukup saya aja menjadi korban saya. Padahal saya bukan pertama kali saya keluar negeri. Ke Saudi saya 3 tahun, di Taiwan saya 8 tahun lebih, saya pengalaman juga saya. Tapi ini mungkin ini rezeki saya. Kalau memang nggak resmi agent apa sponsornya, jangan pergi. Ya, biar dikasih uang fitnya seberapa aja, jangan. Ya, itu aja pesan saya. Tadi ada yang menarik yang Ibu cerita bahwa Pak Joni tadi adalah salah satu petugas imigrasi. Iya, katanya sih. Informasinya begitu Iya, yang Ibu terima. iya. Pernah nggak Ibu lihat dia pakai seragam? Nggak pernah. Nggak pernah. Cuman dia pakai celana pendek sama kaos, topi, itu aja. Selama saya di hotel, di apartemen, nggak pernah pakai seragam. Oke. Dia nggak pernah cerita juga pekerjaan dia sebenarnya apa. Cuma agensi di sini aja. Nggak pernah cerita. Berarti bisa iya, bisa tidak kan? Iya, Berarti yang bertanggung jawab itu memberangkatkan Ibu dari awal sampai Ibu mengeluarkan duit. Berarti Pak Joni tadi. iya. Ibu tahu sebenarnya Pak Joni itu kenalnya? Kenalnya cuman itu, kan dihubungi sama itu sponsor saya di kampung namanya si Ternado itu. Itu, Oke. tahunya di situ saya. Oke Ibu, siap. Terima kasih Ibu sudah meluangin waktu. Mudah-mudahan ini kayaknya sudah nggak harus ngetek lagi videonya, udah oke. Iya. Ibu sudah menceritakan perjalanannya, cukup menarik. Iya. Ini bisa juga untuk pesan bagi pekerja migran yang mungkin harus waspada Iya. dan tidak melakukan hal yang menurut undang-undang itu bertentangan. Ya, amin, Pak. Menjadi pekerja migran yang aman itu ya harus lewat jalur resmi. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu Arya. Iya, sama-sama. Oke Bu. Iya.